Terus habis itu pelayanan jasa atau customer service. Nah ini bukan customer service, itu sekarang setiap perusahaan pasti ada customer service-nya. Jadi kayak misalnya uh, kalau ada yang komplain-komplain itu kan masuknya ke customer service, gimana caranya mereka menangani komplain dari konsumen. Jangan sampai misalnya customer service-nya nggak tahu apa-apa, kan nggak mungkin. Biasanya orang yang di customer service itu yang pintar ngomong sama meyakinkan orang. Jangan sampai yang bagian customer service dia nggak bisa ngomong. Lah gimana kalau ada orang komplain? Terus malah misalnya orangnya sudah marah-marah emosi kan karena misalnya nggak baik, nggak apa pelayanannya nggak baik, udah komplain, udah marah-marah, ternyata yang bagian customer service nggak bisa jawab, nggak bisa menangani lah, marahnya jadi double. Nah makanya biasanya di sini customer service itu orang yang pintar ngomong atau nggak paling nggak bisa menjelaskan dengan baik, itu biasanya di situ. Terus habis itu definisi baru tentang konsumen. Ada yang tahu nggak definisi baru tentang konsumen itu apa? Definisi baru tentang konsumen. Perbuatan positif bukan. Perusahaan mulai melihat karyawan sebagai pihak yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Ya. Oke. Jadi sekarang itu ada istilahnya internal consumer atau internal customer. Itu maksudnya customernya ya karyawan itu. Apalagi kalau di jasa yang berhadapan langsung sama konsumen itu kan karyawan perusahaan. Nah makanya kalau perusahaan jasa itu harus bisa memuaskan karyawannya dulu. Memuaskan karyawan, kalau misalnya karyawannya puas dengan perlakuan perusahaan, otomatis dia bisa melayani konsumen dengan baik. Jadi di situ. Makanya kalau misalnya, bisa bayangin nggak? Misalnya dia pelayan di restoran. Terus manajernya itu tipe orang yang suka marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nah, maksudnya pelayannya dikit-dikit dimarahin, walaupun misalnya cuma masalah sepele dimarahin. Nah, kalau misalnya kayak gitu, misalnya anggap aja mbak-mbak sama mas-mas jadi pelayan, habis dimarahin sama manajer, enak nggak rasanya suasana hati? Dia bisa nggak kerja melayani konsumen dengan baik? Maksudnya walaupun berusaha untuk profesional, tapi kan tetap aja ada rasa yang kalau orang habis dimarahin gimana sih, rasanya kan nggak enak. Nah, otomatis kalau kayak gitu dia ngelayani konsumen itu jadi nggak maksimal, ya kan? Makanya gimana caranya perusahaan itu bisa memuaskan dulu karyawannya, memuaskan karyawan. Nah nanti karyawan bisa melayani konsumen dengan baik. Kayak misalnya juga misalnya dari sisi honornya, dengan kerja yang seberapa honornya ya harus bisa sesuai gitu. Kayak iya ya kayak gitulah, mbak-mbak kan ngalami juga tuh. Di istilahnya kalau belajar belajar apa namanya, belajar mata kuliah itu coba memposisikan dirinya mbak-mbak sama mas-mas di situasi itu kayak gimana.
jadi biar bisa lebih gampang belajarnya. Terus peningkatan produktivitas ini juga gimana caranya bisa untuk produktivitasnya dihasilkan sebaik mungkin supaya bisa bersaing dengan konsumen, bersaing dengan pesaing. Jadi kayak tadi bisanya mengurangi biaya, itu kan bisa. Jadi kalau biaya produksi berkurang, kita kan bisa fokus ke yang lain, misalnya bisa menambahi di bagian pemasaran atau di bagian yang lain. Nah, itu jadi produktivitas bisa ditingkatkan. Terus ini organisasi nirlaba itu kan maksudnya yang tidak mencari laba ya, sama publik mencari sumber income baru. Jadi di sini mereka tidak hanya melakukan pemotongan biaya dan mengembangkan operasi secara efisien, tapi menaruh perhatian pada kebutuhan konsumen. Ini organisasi non bisnis mengembangkan orientasi pemasaran secara keluar. Misalnya stadion olahraga sekarang menawarkan jasa tambahan seperti restoran, toko yang menjual olahraga dan sebagainya. Ini faktor-faktor yang mendorong sektor jasa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Mbak, Mas? Good, mau ditanyakan. Jod. Overnight delivery service business. Halaman berapa? Overnight itu kan berarti malam. Oh, ini. Ini kan contohnya, FedEx mendapatkan posisi sebagai market leader pada bisnis pengiriman barang pada saat ini, tidak terlepas dari sikap perusahaan terhadap kualitas dengan menawarkan overnight delivery service business. Maksudnya, dia itu, kan rata-rata kan kalau perusahaan pengiriman jasa itu kalau misalnya kita di atas jam 1 atau maksudnya jam 1 siang, itu dia kan barang kita kan masuknya kekirim besoknya, nggak ikut yang hari itu. Nah, ini di sini FedEx ini dia menawarkan jam berapapun gitu loh istilahnya. Jadi dia bisa nggak terpatok jam berapapun, pokoknya selama butuh mengirim barang, dia bisa melayani, gitu maksudnya. Dalam satu malam ini juga bisa overnight. Oke, paham Mbak? Over expansion of supply. Supply itu apa? Sudah belajar ekonomi toh? Halaman berapa itu Mbak Nurul?